R15 V4, R15 V4 yang ABS nih guys. Jadi ini motor ini baru aja upgrade di pengereman pakai master rem KTC dan selang rem dari Proliner. Nah, ini motor ABS pakai selang rem Proliner. Nah, ini pasti banyak yang mau tahu nih bagaimana caranya nih upgrade selang rem untuk di R15 V4. Nah, ini sebelumnya kita tes dulu ya suara knalpotnya ya. Ini juga ganti knalpot pakai R9 H2. Oke guys, kita akan bahas mengenai selang rem Proliner dan pemasangan footstep, karena R15 V4 ini tidak mudah untuk urusan footstep dan selang remnya. Oke, stay tune di channel ini, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, ini Yamaha R15 V4. Ini ganti selang rem pakai selang rem dari Proliner. Jadi 4 selang. Ini semua di modul ABS-nya. Ada yang satu ke master rem depan, satu ke kaliper depan, satu ke master rem belakang, dan satu lagi ke kaliper belakang. Nah, ini pemasangannya seperti ini, dengan baut-baut bawaan langsung dari motornya gitu loh. Dan selang-selang kabel-kabel originalnya, standar original, dilepas aja semua supaya lebih menghemat tempat. Untuk master rem pakai master rem KTC, ini cukup kuat untuk kaliper standarnya R15. Nah, ini selang di bawahnya. Jadi kalau selang ABS ini pasti lebih banyak dan lebih panjang. Untuk proses pemasangannya pun pasti lebih lama. Bleeding minyak remnya pun pasti lebih banyak juga, karena yang mesti diisi jalur-jalur selang itu panjang gitu loh. Ini untuk master belakang seperti ini. Untuk kaliper belakang. Nanti kalau anda kan pakai kaliper Brembo masih bisa ya? Bisa, Om. Bisa ya? Panjang. Oke. Nanti kalau kaliper Brembo ini masih bisa, dan ini pakai full step underbone pun juga bisa. Karena kan full step underbone pasti selang remnya itu butuh lebih panjang karena agak ke belakang ya. Ini posisinya seperti ini. Nah, ini full step underbone pakai punya R15 dengan tambahan bracket di sini. Jadi biasanya nih kalau untuk R15 V3 atau V4 nggak ada bracket yang udah built-in, biasanya ada tambahannya seperti ini nih. Ya, ini wajar sih gitu loh. Terus dalam proses pemasangannya mesti diperhatikan jangan sampai dia mentok ke arm seperti itu. Jadi ini kita ada tambahin busing-busing lagi nih di sini. Nah, dalam paketnya itu biasanya tidak ada busing-busing ini nih. Jadi ini busing tambahan semua. Oke, ini pemasangan pakai minyak rem Brembo DOT4, DOT4, dan sepanjang pemasangan ada kesulitan nggak sih, Har? Semuanya Om ada aja. Kesulitannya apa masang ini? Paling ngeluarin si selang rem orinya dia itu yang sulit. Oh, selang rem orinya ya. Iya. Selang rem bawaan dia ini kan nyelip-nyelip di dalam frame sini. Nah, ini mesti dikeluarin satu-satu dan nggak boleh terketekuk ya. Iya, Nggak boleh ketekuk karena pipanya ntar bisa rusak gitu. Dan ini prosesnya nggak ada yang dipotong-potong, nggak ada yang dibelah-belah. Jadi semuanya rapi, bisa gitu. Untuk footstep sebelah kiri ini kan udah quick shift dari bawaan motornya. Untuk footstep pemasangan nggak ada kesulitan apa-apa sih, biasa aja pemasangan. Hanya daerah sini kita perlu tambahan busing aja supaya nggak mentok sama arm seperti itu. Selebihnya hanya masalah penyesuaian lah, adjustment aja lah mengenai sudutnya ini. Nanti adjustmentnya di batang QS nya ini nih, batang quick shiftnya. Oke guys. Oke, rasanya itu aja sementara. Thank you.
Oke, kita mau pasang knalpot ya deh ya. Yo. Buat JTEC 25R ini nih. Jadi ini ada cerita beli knalpot secara online dan ternyata knalpotnya nih kurang PNP. Udah sempet dibongkar pasang di tempat lain, ternyata nggak bisa dipasang. Ternyata karena pipanya kurang pas. Karena posisi apa? Sensor ya. Sensor kurang maju. Posisi oksigen sensor buat JTEC 25R 2023 ini posisi sensornya beda gitu loh. Sedangkan dia dikasih knalpot yang versi lama gitu loh. Nah, ini kita mau pasang nih. Ini akhirnya pakai header dari tempat kita ya, desain kita. Yang pasti powernya juga enak, terus aman buat motor. Ini lagi dibongkar nih sama si Bang Umar nih. Dia sampai ke kolong-kolong. Dulu aku masih kurusan, kepalanya masuk dalam nih. lanjut.